Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Brazas, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Kali ini saya sendirian, nggak ada kameramen, jadi ya mungkin gambarnya agak goyang-goyang atau agak terganggu karena hari ini ya cukup panas ya. Dan saya sedang bersih-bersih kandang, sedang kasih makan beberapa ular yang nanti mungkin akan kita review lagi buat sekedar untuk bisa menambah wawasan dan ilmu tentang ular bagi para leptir sekalian. Branches, jangan lupa ya like, komen, subscribe channel Leptir Channel karena itu salah satu penyemangat buat kami, penyemangat agar kami bisa selalu berkarya, memberikan vlog-vlog yang bagus, memberikan vlog-vlog yang banyak memberikan edukasi buat masyarakat luas, masyarakat umum dan sebagainya. Bensas, hari ini saya akan mereview dua jenis ular. Sebenarnya sih satu jenis itu ular ini, Boiga dendrophila. Kebetulan tapi beda warna, satu cincin emas, satu cincin perak. Karena kita tahu jenis Boiga ini lumayan banyak ya di Indonesia. Walaupun istilah SP-nya istilahnya spesies emang Boiga, tapi SP-nya itu lumayan banyak di Indonesia. Ya, yang saya ingat ya seperti Boiga dendrophila, Boiga melanota, Boiga jaspedia, Boiga sinodon, Boiga multulocata, Boiga moltulah, agak susah, ribet ya. Terus Boiga drapezi, Boiga bengkulu, Boiga tanah jampea, Boiga gemsita, dan Boiga irregularis, Boiga nigrisep. Lumayan banyak ya di Indonesia ini jenisnya, dan mereka pun warnanya macam-macam, cukup cantik-cantik. Yang masa ya awal-awal untuk para reptil yang mau ngekip high venom, saya rasa Boiga ini cukup bagus ya. Ada sampai mereka emang ada fenomnya, atau biasanya kita juga bisa belajar karakter, karena ular Boiga ini gampang stres ya, dan gampang sekali terganggu atau merasa tidak nyaman, ada suatu atau hal yang bikin dia merasa nggak betah atau kurang nyaman lah, kurang sehat gitu. Karena kita sendiri jenis ular ini sebenarnya banyak orang nokturnal ya, dan juga semuanya bersifat arboreal, nggak ada yang istilahnya bersifat yang ada di bawah tanah, nggak ada. Mereka cuma sekali-kali itu hidup untuk turun ke bawah itu cuma untuk nyari mangsa sama minum air ya. Tapi umumnya mereka tuh minum air dari bun-bun yang di pohon. Princess, untuk dua jenis ular ini banyak sekali ya para keeper reptil yang memelihara, khususnya yang memulai awal untuk mulai keep high venom. Karena kita tahu Boiga dendrophila ini ada bisanya, walaupun kadar yang menengah, dimana bagi yang ada riwayat alergi itu pasti akan merasakan bengkak, demam kurang lebih 3-5 hari untuk orang yang istilahnya punya riwayat alergi. Karena dan juga untuk badan yang kurang fit juga ya, Branches, bisanya ini berpengaruh juga buat tubuh kita. Kalau misalnya kita kurang fit atau masih agak kurang sehat, kita tergigit mungkin bisa mengakibatkan bengkak, demam, dan ya meriang lah istilahnya 3-5 hari ya. Pokoknya untuk para keeper reptil yang mau mulai awal start untuk keep high venom, biasanya umumnya mereka tuh coba dengan Boiga dulu. Karena apa? Karakter Boiga
dengan istilahnya ular-ular high venom tuh ya walaupun nggak mirip tapi agak sedikit kemiripannya, tapi nggak cuma 100% mirip. Dan itu juga asiknya dari BWG ini, mereka kalau kita istilahnya biarkan istilahnya nggak usah di handle atau segala macam, mereka kan ganas sama seperti Viper, cuman seperti high venom, cuman kadar tingkatnya karena masih masuk ke family Colubridae ya, jadi seperti ya ular Colubridae yang lainnya yang mungkin sekedar strike gitu aja. Princess, kebetulan saya nih lagi sedang urus kandang. Ini ada nih, nanti akan saya keluarkan 2 jenis Boiga. Yang pertama Boiga dendrophylla. Ini dari saya nangkep dari baby, dari mulai sekitar 3-4-5 bulan ya. Tapi dia sekarang udah alhamdulillah besar. Nah ini ularnya Princess, ini ularnya ya, kita bisa lihat di sini. Nah ini setting kandangnya, maafnya agak kotor karena belum sempat saya bersihin, jadi kita lihat saja setting kandangnya. Nah seperti ini Princess ya, setting kandangnya ini agak kotoran nih karena belum sempat dibersihin. Nah saya kasih ranting pohon, saya kasih tempat minum, alas cukup koran saja. Nah kita keluarkan ularnya ya, kita keluarkan ularnya Princess pelan-pelan karena ini agak sensitif. Kenapa Boiga ini nggak terlalu aktif? Karena mereka nocturnal kebanyakan. Nocturnal, jadi istilahnya mereka tuh hidupnya di malam hari. Guys, nah agak galak emang, agak galak. Karena saya jarang saya handle ini ularnya, jadi istilahnya agak lumayan dislike juga sih. Ya soalnya emang sengaja saya nggak terlalu suka kalau ular terlalu nurut gitu. Jadi istilahnya mereka sengaja jarang saya handle, dan itu pun juga saya kalau handle ya paling nggak dikeluarin kandang seperti ini aja. Nih jenis ular ini Boiga dendrophylla atau ular cincin emas atau ular tali wongso, yang penyebarannya cukup lumayan banyaknya di Indonesia. Ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, sampai NTT dan NTB. Tapi untuk wilayah timur umumnya Boiganya tuh beda ini apa? Beda strip-stripnya ya. Untuk yang Sumatera biasanya Boiga dendrophylla melanota ya. Nih, stripnya ini agak tipis kalau untuk melanota. Cuma 1 garis doang. Tapi kalau untuk daerah Jawa stripnya kayak seperti ini semua kalau untuk daerah Jawa. Ya saya agak hati-hati karena emang ularnya jarang saya handle, jadi agak gak mau strike, jadi saya pelan-pelan aja. Nanti kalau merasa kurang nyaman seperti ini. Nah ini seperti ini Princess, ularnya ya cukup cantik ya, memang cukup cantik dengan garis-garis kuningnya yang hampir rata ya di seluruh badannya. Nah untuk penyebaran sendiri memang cukup merata ya, dari mulai di luar Indonesia seperti Malaysia, Thailand, India, Singapura, Kamboja, Vietnam. Ular ini ada, cuman mereka strip-stripnya tuh beda, garis-garisnya beda, nggak kayak seperti di sini, nggak seperti kayak yang di Jawa ini. Nah Kalimantan juga beda, malah ada yang Boiga yang black ya, daerah timur Boiga black, Boiga gemcita, dimana seluruh badannya itu hitam, nggak ada garis-garis seperti ini. Princess, umumnya ular ini bersifat arboreal ya, hidupnya di atas pohon. Nah kenapa saya di depan? Karena habitatnya tuh ada di hutan mangrove atau hutan bakau yang ada pesisir pantai. Tapi kadang-kadang kita bisa temukan juga mereka hidup di sekitar pemukiman penduduk dan juga sekitar pinggir sungai, karena memang umumnya mereka tuh nggak jauh dekat dari sumber air, jadi mereka tetap harus dekat dengan sumber air. Jadi sewaktu turun untuk mengambil itu mereka pun mudah, sehingga yang kita lihat penyebarannya cukup lumayan luas di wilayah kita ya.
Yang lebih cakep lagi sih memang di Sumatera ya, Boyga melanota ya, istilahnya garis-garisnya memang cakep banget, cuma satu garis nggak seperti ini yang kita lihat. Boyga Dendrophylla spesies Jawa ya, yang mungkin ya boyga di luar sana juga cantik ya, karena mereka beda strip juga, beda karakter. Ini agak sedikit, ini jarang saya handle, jadi agak sedikit galak ya, tapi nggak apa-apa sih ya, yang penting kita bisa lihat ularnya kayak gimana. Ini masih baby up, masih cukup jauh untuk mencapai panjang maksimal 2 meter, 2 meter sampai 1,5 meter ya. Ular ini ada di ketinggian sekitar 6.610 mdpl. Biasanya mereka hidup sekitar situ, jadi nggak jauh dari pesisir pantai lah. Karena nama biasanya untuk orang Inggris bilang sebut mangrove cat eye snake ya, kalau orang Inggris bilang mangrove cat eye snake, karena mereka dikenal dengan matanya seperti mata kucing. Hidupnya pun di hutan bakau, dengan pesisir pantai. Mereka sebenarnya mereka cukup aktif ya kalau untuk di malam hari, karena mereka sifatnya nocturnal. Makanannya sendiri ya untuk Boyga Dendrophylla ini ya cukup yang sini ya dikasih burung perit, kadal-kadalnya juga bisa, cicak juga bisa, sampai ke telur burung juga bisa misalkan. Dia Brances, kayaknya ular juga agak nggak nyaman sampai dengan mulutnya. Kita taruh dulu ya, karena memang agak ini nih, bagi saya jarang handle ularnya. Tapi kondisinya sih bagus, cakep, mulus ya, cuma agak sedikit flu karena jarang keluar kandang. Saya jarang handle ini ular, soalnya kalau saya handle takutnya karakter aslinya hilang, jadi kalau kelewat Cina juga nggak bagus buat ular. Makanya kalau untuk kipan saya jarang saya handle, karena apa, saya pikir lebih baik masih di handle, karakternya aslinya tuh ada tetap. Jadi karakter di alam seperti ini ya, seperti inilah karakternya. Oke, boleh sih kita taruh dulu ya, nanti kita review lagi ular yang satunya. Oke Brances, balik lagi dengan RRC Channel. Kali ini kita membahas 2 ekor ular. Satu sudah kita bahas, Boyga Dendrophylla atau ular cicit emas atau ular tali wongso. Yang penyebarannya juga kita sudah saya sampaikan. Memang untuk jenis Boyga ini bermacam, ada di Indonesia cukup lumayan banyak ya. Bentuknya pun cantik-cantik, bagus-bagus, cakep-cakep untuk kita display di akuarium atau di terrarium, karena dengan dikasih ranting, dengan format setting dengan kandang yang itu ya cukup lumayan indah ya. Sekedar untuk yang mau mulai dengan ular venomnya ya, mungkin lihat Boyga ini mereka bisa rawat atau bisa ngekip, karena saya juga jujur untuk ngekip ular high venom, saya merasa awal tepat saya harus dari Boyga dulu. Karena apa? Karena mereka juga ada fenomnya, ada bisanya, walaupun kadarnya menengah. Efeknya ke manusia memang nggak ada, tapi tetap mereka ada bisa dan ada racunnya. Makanya saya pikir lebih baik saya coba ngekip Boyga dulu. Nah, baru setelah itu saya mulai belajar dan mulai agak lancar atau bisa. Nah, saya mulai dengan ular Albo labris yang kemarin saya review. Nah, itu kipan hekpenom pertama saya, Albo labris. Ya moga-moga ya, saya juga agak khawatir karena tahu sendirilah hekpenom kan ularnya emang cukup berbahaya ya. Sekali sentuh ya, sekali gigit ya, resikonya nyawa juga sih taruhannya. Ya moga-moga sih aman selalu, dan kita juga tetap safety ya dengan hook ini, dengan hook atau dengan misalnya
dengan apa, dengan oke Bro Esas, mungkin nanti reviewnya yang satu lagi kita ada di part 2 nya ya, karena situasinya dan kondisinya saya juga nggak mungkin lagi. Moga-moga di part 2 nya saya bisa memberikan yang terbaik lagi, soalnya saya lupa ada kerjaan lagi yang menunggu di belakang. Jadi saya harap nanti part 2 nya akan segera tayang juga yang saya review lagi. Jadi maaf, mungkin untuk ini ya kita akhir.